Pemirsa, seorang guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. Kasus predator anak di lingkungan sekolah terungkap setelah beberapa siswi menjadi korban melapor ke orang tua. Keluarga korban pun lantas menginterogasi anak-anaknya yang mendapatkan perlakuan pencabulan dari oknum guru MI tersebut. Hal tersebut diungkapkan Eka Damayanti, perwakilan keluarga korban, kepada Azam TV Jabar, Kamis, 14 Desember 2023. Eka bercerita, kasus pencabulan tersebut terungkap ketika para siswi korban itu saling curhat kepada rekan korban lainnya di masa libur hari Minggu. Dalam percakapan tersebut, salah satu korban menyarankan agar tak melanjutkan sekolah di MI tersebut. Dari pengakuan korban, oknum guru itu mengancam akan memberikan nilai buruk dan tak akan naik kelas apabila tak menuruti perintah oknum guru tersebut. Pencabulan terhadap para siswi MI tersebut dengan menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Diketahui, kelima siswi MI korban pencabulan itu berinisial ANY, AA, S, AF, dan T. Atas pengakuan para siswi tersebut, orang tua korban melaporkan kasus itu ke Polsek Kota Baru. Kemudian Polsek Kota Baru menyarankan untuk melaporkan kasus tersebut dibawa ke Polres Karawang. Sebelum melapor ke Polres Karawang, orang tua korban mendatangi pihak sekolah dan guru tersebut. Si pelaku tersebut mengakui mencabuli 5 orang anak itu. Pihak orang tua korban pun melaporkan kasus pencabulan itu kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A sebelum melapor ke Polres Karawang. Hal itu dilakukan agar mendapatkan pelayanan bimbingan psikologis terhadap anak-anak korban pencabulan tersebut. Setelah melewati tahapan demi tahapan, akhirnya keluarga korban pencabulan oknum guru itu merasa bahagia setelah hakim memvonis hukuman terhadap tersangka setimpal dengan yang diperbuatnya. Tersangka oknum guru tersebut mengajar di salah satu sekolah madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Kota Baru, Karawang. Uwa korban Eka Damayanti mengatakan, kedatangan dirinya beserta keluarga ke Pengadilan Negeri Karawang untuk mengambil berkas putusan sidang pada Rabu, 8 Mei 2024. Memasuki babak akhir putusan sidang, dan tersangka divonis 12 tahun kurungan penjara dari tuntutan sebelumnya 20 tahun. Menurut Eka, dengan vonis 12 tahun, keputusan itu tidak seimbang dengan apa yang sudah dilakukan tersangka terhadap korban. Namun Eka merasa gembira karena kasus ini sudah terbukti. Eka berharap dengan adanya hukuman terhadap tersangka, agar dapat menjadi efek jera dan pembelajaran buat yang lainnya. Semoga kedepannya tidak ada oknum pengajar seperti itu lagi. Seharusnya seorang guru memberikan contoh yang baik karena mereka menjadi pengganti orang tua di sekolah. Berikut pernyataan Eka Damayanti saat diwawancara eksklusif oleh Azam TV Jabar bersama jurnalis Lutfi Alfarizi di Pengadilan Negeri Karawang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eka, Wanya Amel. Ibu Cucu. Ibu, terkait kasus pencabulan yang kemarin itu, kasusnya sekarang seperti apa nih Bu? Ya, alhamdulillah sekarang udah sampai babak akhir ya. Udah putusan sidang, kemarin tuh kita dikabari suruh datang ke sini untuk mengambil surat putusan sidang vonis, dan terdakwa divonis 12 tahun. Dari tuntutan sebelumnya kan 20 tahun, tapi vonisnya jadi 12 tahun. Nah, menurut Ibu sendiri dengan vonis 12 tahun itu udah merasa puas gak selaku keluarga korban? Ya, kalau disebut puas, tidak puas mah yang apa sih, tidak akan apa sih seimbang dengan apa sih para korban ya sebetulnya mah, tapi alhamdulillah lah sampai akhirnya ada vonis gitu ya, bahwa ini terbukti kasus ini emang benar adanya. Selama ini yang mereka bilang katanya ini cuman berita hoak, fitnah, tapi terbantahkan sudah dengan vonis ini bahwa ini emang kasus ini benar adanya gitu. Dan semoga jadi efek jera buat si pelaku dan ada pembelajaran buat yang lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama gitu. Nah, terus waktu itu Bu, lontaran kata-kata fitnah itu dikeluarkan dari pihak keluarga yayasan tersebut, dari pihak keluarga si tersangka. Nah, sekarang kan udah pasti nih ya, udah jelas kita yang tidak bersalah. Mungkin di pihak mereka seperti apa nih? Ya, saya kurang tahu, soalnya kita mah taunya kalau waktu sidang pertama ya kita hadir, datang sesuai undangan sebagai pelapor. Saya sebagai uanya korban mewakili gitu ya, bahwa
untuk masalah yang keluarga si pelaku kita mah nggak tahu apa-apa. Yang penting kita mah sesuai undangan di persidangan kita datang, sudah datang ya datang, memberikan kesaksian ya sesuai dengan apa adanya gitu. Nah kan kasus ini kan berjalan cukup lama nih Bu, hampir 4 tahun lebih. Nah kondisi psikolog anak sendiri sekarang udah seperti apa nih? Ya udah lumayan agak membaik tapi ya masih ada trauma sih. Ada traumatik ya? Iya. Ya mungkin ibu juga nih selaku keluarga korban, harapan ke depan dengan kasus seperti ini seperti apa nih agar tidak terulang gitu? Ya untuk apa sih dalam dunia pendidikan itu lebih diperhatikan lagi, jangan sampai ada oknum pengajar yang seperti itu lagi. Harusnya kan sebagai guru itu memberikan contoh terbaik, pengganti dari orang tua ya di sekolah itu kan guru. Jadi jangan sampai terulang lagi lah kejadian seperti ini. Mungkin ada tambahan dari ibu selaku orang tua. Ya tambahannya cuma bersyukur karena kasus ini sudah selesai. Dari beberapa bulan kita menjalani proses hukumnya yang cukup lumayan melelahkan, panjang. Tapi kemarin ada kabar sudah vonis 12 tahun, ya kami dari pihak keluarga merasa bersyukur aja. Nah, dalam kasus ini kan sempat bertele-tele ya Bu ya. Bahkan tidak, ibu juga kan mengharapkan ada press release dari pihak APH. Nah kan tidak ada. Mungkin ada kekhawatiran nggak bahwa kasus ini dimanipulasi Bu? Ya, ya yang jelas kalau melihat ke arah situ pasti melihat ada manipulasi gitu ya. Kita merasa juga seperti kok Kurang transparan. Iya tidak transparan, kok seperti ada yang ditutup-tutupi gitu dari perjalanan dari mulai penyidikan sampai persidangan pun kami rasa seperti ada yang janggal. Nah sampai keluar hasil vonis ini Bu, berapa kali Ibu mengikuti persidangan? Kalau dari pelapor dan korban itu cuma 1 kali. Cuma satu kali dimintai hadir di dalam persidangan. Iya. Terus dengan vonis 12 tahun Ibu, seperti apa menurut Ibu tanggapannya? 12 tahun sih mungkin itu sudah sesuai mungkin ya Sesuai dengan sama perbuatannya dia. Mungkin itu sudah sesuai menurut hukum. ya menurut hukum. Nah Ya, menurut menurut Ibu hukum. sendiri gitu, seperti kasus ini kan mungkin bagi Ibu kan membuat aib itu bukan waktu yang singkat untuk dilupakan. Trauma anak juga Iya. bakal tidak bisa tergantikan dengan hukuman tersebut sebetulnya sih. Tapi ya kita udah merasa cukup puas lah dengan adanya vonis ini gitu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.